Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ala hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin. Summa ila kafati awliya'illah min waliyin wa waliya min masyarikil ard wa magharibiha barriha wa bahriha inama kanu wa kanat arwahuhum khususan Sayyidil Imam Jalaluddin Al-Mahalli wa Jalaluddin As-Suyuti wa Sayyidina Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun wa Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki wa jami' masyayikhina wa muallimina fid din wa walidina wa amwatina wa amwadil muslimin annallaha يغفر لهم ويرحمهم وينور ضرائحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini masih memberikan nikmat umur panjang, sehat walafiat, ditetapkan iman Islam kita, diberikan hidayah dan taufik sehingga kita bisa melangkahkan kaki menuju ke masjid yang kita cintai untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, beriktikaf dan juga mengikuti kajian tafsir Jalalain setiap malam Rabu, di mana malam hari ini kita sampai pada surah Taha ayat yang berbunyi qala fama balul qurunil ula. Ayat ke-45 apa 50 kalau enggak salah. Kalau tafsirnya halaman 260. Kalau tafsir kitab tafsirnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. صدق الله العظيم. Hadirin hadirat jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah dibawakan kisah di dalam surah Taha ini tentang bagaimana Nabi Musa dan Nabi Harun berhadap-hadapan dengan Fir'aun.
Nabi Musa sudah menyampaikan apa yang menjadi misinya ketika disuruh Allah untuk menghadap kepada Fir'aun, menyampaikan bahwasanya Nabi Musa dan Nabi Harun adalah utusan Allah. Kemudian Nabi Musa memberikan kabar bahwasanya Tuhan yang hak untuk disembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Musa juga meminta agar Firaun menyerahkan semua orang-orang Bani Israel untuk dibebaskan dari perbudakan, sehingga mereka bisa hidup sewajarnya sebagai manusia, tidak dikekang, tidak disuruh bekerja yang berat-berat, tapi tidak diberikan upah sama sekali oleh Fir'aun. Setelah percakapan tersebut, akhirnya Fir'aun mengajukan pertanyaan kepada Nabi Musa. Qala fama balul qurunil ula. Qala, berkata Fir'aun, fama balul qurunil ula. Lalu bagaimana dengan kondisi umat-umat terdahulu? Ay al-umamil ula, umat-umat terdahulu. Ka qaumin Nuhin, seperti kaumnya Nabi Nuh, wa Hud, dan kaumnya Nabi Hud, wa Saleh, dan kaumnya Nabi Saleh, fi ibadatihimul ausan, di mana mereka itu sepeninggal nabinya menyembah berhala. Kalau memang Tuhanmu itu adalah Allah, lalu bagaimana dengan orang-orang terdahulu yang menyembah berhala? Bagaimana nasib mereka? Fir'aun bertanya seperti itu kepada Nabi Musa. Dijawab oleh Nabi Musa, qala ilmuha 'inda rabbi fi kitab. Nabi Musa menjawab, ilmu halihim, kondisi mereka, keadaan mereka, apa yang akan mereka dapatkan, mahfudun, itu sudah sudah tersimpan oleh Allah. Yang dilakukan oleh mereka-mereka dari kedurhakaan itu disimpan oleh Allah, sudah dicatat, dan nanti bakalan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Inda rabbi fi kitab, sudah disimpan oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz. Huwa al-Lauhul Mahfuz yujazihim 'alaiha, di mana Allah nanti akan membalas perlakuan orang-orang dari umat-umat sebelumnya di dalam kedurhakaan mereka menyembah patung dan seterusnya, yaumal qiyamati, di hari kiamat nanti. La yadillu rabbi wa la yansa, sama sekali Allah itu tidak akan pernah menghilangkan jejak dari apa yang mereka lakukan. Tidak pernah salah Allah di dalam mencatat dosa-dosa mereka, tidak pernah meleset, tidak pernah ketinggalan, semuanya tercatat rapi. Dosa-dosa dan kedurhakaan mereka itu sudah tercatat rapi di dalam Lauhul Mahfuz. Wala yansa, dan Allah sama sekali tidak melupakan apa yang pernah mereka lakukan. Wala yansa rabbi syai'an, sama sekali tidak pernah dilupakan. Jadi yang melakukan kebaikan Allah akan memberikan balasan kebaikan, dan yang melakukan kedurhakaan sampai menyembah berhala pun
Allah akan memberikan balasan. Semua sudah tercatat rapi. Itu jawaban Nabi Musa kepada Firaun. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan apa mihadan? Mihada. Kalau di dalam tafsir ini pakai mihada. Kalau di dalam Al-Quran versi kita, Utsmaninya kita ini pakai mahdan. Jadi ada dua versi. Tuhan yang aku sampaikan, yang aku dakwahkan itu adalah alladzi ja'ala lakum, yaitu Tuhan yang telah menciptakan, menjadikan buat kalian semua al-ardha mahdan. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi ini terhampar, mahdan terhampar, firashan sebagai terhampar. Mahdan itu banyak maknanya. Mahdun itu bisa berarti buayan. Makanya ada perkataan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu minal mahdi, dari sejak buayan, ilal lahdi sampai ke liang lahat. Itu diambil dari kata mahdun. Mahdi juga bisa diartikan pijakan. Maka di sini artinya al-ardu mahdan, sebagai tempat berpijak atau sebagai tempat yang dihamparkan. Jadi Allah lah yang menjadikan bumi ini terhampar. Wasalaka lakum fiha subula, sehingga dengan kondisi bumi ini terhampar, akhirnya kita mudah untuk berjalan. Kalau bumi kita ini tidak terhampar seperti itu, naik turun atau bagaimana, kita akan susah berjalan. Wasalaka lakum fiha subula. Wasalaka ay sahala. Dialah Allah yang memudahkan lakum, buat kalian, fiha di dalam bumi ini, subulan, jalan. Jadi dengan terhamparnya bumi, akhirnya kita bisa berjalan ke sana kemari. Wa anzala minas sama'i ma'an, dan dialah Allah yang telah menurunkan dari langit, yaitu berupa air, mataron, yaitu berupa hujan. Ini ayat selain menunjukkan tentang dialognya Nabi Musa dengan Firaun, tapi ayat ini juga ditujukan kepada ahlu Makkah pada saat itu. Qala ta'ala tatmiman lima wasafau bihi Musa wa khitaban li ahli Makkah. Jadi sebagai pelajaran buat ahli Makkah, di mana mereka juga diingatkan bahwasanya orang-orang yang menyembah kepada patung, kepada berhala, itu harus diingatkan bahwasanya Tuhan yang seharusnya disembah adalah Allah. Sehingga ditunjukkan tentang kekuasaan Allah, salah satunya adalah ini, alladzi ja'ala lakum al-ardu mihadan wa salaka lakum fiha subulan wa anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi azwajan. Kemudian kami keluarkan bihi, dengan air tersebut, azwajan, beberapa jenis
asnafan min nabatin syatta, dari beberapa macam tumbuh-tumbuhan dari hujan tersebut. Dari hujan yang satu Allah tumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan di atas muka bumi ini. Ay mukhtalifatul anwan, mukhtalifatul alwan. Hujannya satu, tanahnya satu, tapi yang tumbuh beraneka warna. Wa tu'um, dan juga beraneka rasa. Antara pohon jambu, sampingnya pohon duren, walaupun tetanggaan tanahnya sama, tapi rasanya beda, nggak bakalan ketukar. Wa ghairihima, kulu war'au an'amakum, maka makanlah, konsumsilah segala apa yang sudah Allah berikan kepada kalian. War'au an'amakum, dan gembalakanlah binatang-binatang ternak kalian. Inna fi dzalika, karena sesungguhnya di dalam tanda-tanda kebesaran Allah yang sudah disebutkan tadi, la ayatin, akan menjadi buah pelajaran, akan menjadi pengetahuan, akan menjadi ilmu, li ulin nuha, bagi orang yang mempunyai kecerdasan akal. Ulin nuha, orang yang mempunyai kecerdasan akal. Li ashabil uqul, maksudnya orang-orang yang mempunyai kemampuan atau ketajaman di dalam berpikir. Nuha ini bentuk jamak dari kata nuhyah. Nuhyah, satu orang yang cerdas itu disebut nuhyah. Orangnya banyak, nuha. Jadi kalau ada anak satu cerdas, oh ini anak nuhyah, satu orang. Dua orang, nuhyatani, dua orang cerdas. Tiga orang lebih, nuha. Kenapa Al-Qur'an akal ini menyebutnya dengan sebutan ulin nuha? Kenapa akal ini disebut sebagai nuha atau nuhyah? Li'annahu, karena fungsi dari akal ini adalah yanha. Yanha menjadi semacam rem. Apa itu rem? Sebagai alat untuk menghentikan, mencegah sahibahu, mencegah orang yang punya akal itu sendiri, an irtikabil qabaihi, dari melakukan kejelekan. Jadi manusia itu dikasih akal, tujuannya dengan akal tersebut manusia bisa menghentikan dirinya sendiri ketika ingin melakukan kejahatan. Jadi orang kalau melakukan sesuatu yang buruk, sebelum melakukan dia tanya dulu, dia berpikir dulu. Dia berpikir dulu, kira-kira kalau saya melakukan ini akibatnya apa? Kalau saya melakukan ini kira-kira nanti saya akan mendapatkan apa? Ini fungsi dari akal, di mana Allah berikan akal buat manusia untuk menjadi rem bagi manusia di dalam kehidupan, sehingga disebut sebagai nuha atau nuhyah.
Nuhyah diambil dari kata naha. Jadi akar katanya itu satu, naha yanha. Kemudian bisa mengakar kemana-mana sampai buat sebutan bahwasanya akal itu adalah diberikan istilah nuhyah karena fungsinya adalah untuk mencegah yang punya akal itu sendiri dari melakukan kejahatan. Minha, dari bumi inilah, ay minal ardi, dari bumi inilah, khalaqnakum, kalian diciptakan, atau kami menciptakan kalian. Minha khalaqnakum, ini Allah yang berbicara. Minha khalaqnakum, dari bumilah atau dari tanahlah, khalaqna, kami menciptakan kalian semua. Bi khalqi abikum Adam minha, di mana asal usulnya adalah Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah, sehingga kalian pun termasuk makhluk yang tercipta dari tanah. Karena asal muasal kalian walaupun lahir dalam bentuk, sudah dalam bentuk manusia, tapi orang pertama, manusia pertama, yaitu Nabi Adam, tercipta dari tanah. Maka kalian pun juga terbuat dari tanah. Minha khalaqnakum, dari tanahlah kalian diciptakan, atau kami menciptakan kalian. Wa fiha, dan di dalam tanahlah, nu'idu, kami akan mengembalikan kalian semua, dan ke dalam tanahlah kalian, kami akan mengembalikan kalian. Magburina ba'dal mauti, terkubur atau dikubur setelah kematian. Wa minha, dan dari tanah inilah, nukhrijukum, kami akan mengeluarkan kalian. Tarotan ukhra, pada kali berikutnya. Dari tanah kami ciptakan kalian, ke dalam tanah kami kembalikan kalian, dan dari tanah pula kami akan mengeluarkan kalian. Itu Allah menyebutkan seperti itu. Kama akhrajnakum inda ibtida'i khalqikum, hal itu sebagaimana kami menciptakan kalian pertama kali. Pertama kali diciptakan dari tanah, dikembalikan ke tanah, dikeluarkan lagi dari tanah. Itulah kita selaku manusia. Makanya kalau kita lagi talqin atau talqin mayit ya, dikubur. Kullukum min Adam. Ini khutbah nikah apa talqin mayit biasanya? Kullukum min Adam wa Adam min turab. Itu apa? Kullukum min Adam, kalian semua berasal dari Nabi Adam. Wa Adam min turab, dan Adam itu berasal dari tanah. Wa Adam min turab. Ini apa yang Allah sampaikan, Allah firmankan di dalam surah Thaha dari percakapan Nabi Musa dengan Fir'aun. Kemudian
untuk mengenalkan orang yang sama sekali tidak faham tentang ketuhanan, maka dimulai dari mengenalkan ciptaan-ciptaannya. Jadi Nabi Musa mengenalkan kepada Fir'aun bahwasanya Tuhan yang hak untuk disembah itu adalah yang menciptakan alam semesta. Jadi diberikan pendekatan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah tanah atau bumi. Dialah Allah yang menciptakan bumi, yang menjadikan bumi ini rata, menjadikan bumi ini mudah untuk kalian berjalan di atasnya. Coba kalau bumi ini nggak ada kalau orang bilang nggak ada gaya gravitasi, sehingga kita jalannya itu bisa ngawang, nggak bisa cecek kalau orang bilang. Nah, ini ciptaan Allah. Makanya di dalam tauhid itu, kitab-kitab tauhid, kita untuk mengenal kepada Allah ada dua versi. Ada melalui makhluknya, ada langsung kepada Allah dulu baru kepada makhluk. Jadi kalau kita membaca kitab Syarah Hikamnya Ibnu Athaillah, kalau Ibnu Athaillah itu versinya adalah kita mengenal Allah dulu, baru alam semesta. Allah dulu baru alam semesta. Karena mana mungkin benda yang mati bisa menghantarkan pemahaman kepada yang hidup. Itu versi Ibnu Athaillah. Jadi yang hidup dulu dikenal, baru mengenal yang lain. Maka di dalam Zubat disebutkan awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqon. Allahnya dulu. Allahnya dikuatkan. Keyakinan bahwasanya Tuhan kita adalah Allah itu dikuatkan. Awal wajibin alal insani, wajib pertama kali harus diketahui oleh manusia sebelum ilmu yang lain, ma'rifatul ilahi bistiqoni, mengetahui tentang Allah dengan penuh keyakinan. Wan nutqu bisyahadataini tu'bira li sihhatil imani, kemudian membaca kalimat syahadat. Jadi keyakinan dulu baru yang lain. Tapi ada versi lain di dalam kitab tauhid juga mengatakan fangdur ila nafsika. Lihatlah kepada dirimu, kenalilah dirimu. Fangdur ila nafsika summan takili, kemudian baru ketika kamu sudah mengenal akan dirimu, pindah kepada ciptaan Allah yang lain. Lil alamil uluwi summa sufli, melihat tentang bagaimana maha penciptanya. Allah menciptakan langit beserta isinya. Summa sufli, kemudian setelah langit kamu bisa mengambil ilmu, kemudian lihatlah ke bawah, hamparan bumi yang begitu luas. Kemudian setelah itu tajid bihi sun'an badi'an hikami. Setelah kamu bisa melihat, akhirnya kamu menemukan bahwasanya ciptaan Allah, ciptaan alam semesta ini begitu luar biasa. Alam semesta ini begitu luar biasa. Setelah begitu akhirnya kamu akan mengetahui bahwasanya alam semesta yang begitu luar biasa ini tidak bakalan muncul begitu saja.
tidak bakalan beroperasi sendirian. Pasti ada yang mengoperasikan, pasti ada yang mengatur, pasti ada yang menciptakan. Tidak bakalan dia berjalan dengan sendirinya. Itu versi lain. Bisa lewat makhluk untuk mengenal Allah, bisa lewat makhluk, bisa langsung Allahnya baru makhluknya. Allah dulu makhluk baru makhluk. Ada yang lewat makhluk dulu baru Allah. Semuanya sama, tergantung gurunya. Gurunya mau lewat yang mana? Mau lewat langsung ke Allahnya dulu, langsung zikirannya dulu, kemudian makhluk, atau mengenalkan Allah lewat ciptaan-ciptaannya seperti ini. Ketika Nabi Musa memperkenalkan kepada Fir'aun bahwasanya Allah itu adalah Rabbi wa Rabbukallah, kan begitu. Tuhanku dan Tuhanmu itu adalah Allah. Dialah yang menciptakan bumi, yang menghamparkannya, kemudian memudahkan kalian untuk berjalan di atasnya, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh dialog untuk mengenalkan Allah kepada orang yang tidak mengenal Tuhan, atau mengenal Tuhan tapi bukan Tuhan yang seharusnya disembah. Pendekatannya bisa melalui mengenalkan tentang kedahsyatan ciptaan-ciptaan Allah. Setelah itu baru kepada Allah. Setelah itu barulah di sini ada yang namanya mukjizat. Walaqad arainahu, dan sungguh kami perlihatkan kepada Fir'aun, ay absarna Fir'auna, dan sungguh kami sudah perlihatkan kepada Fir'aun ayatina kullaha, tanda-tanda kebesaran kami secara keseluruhan. At-tis'ah, jadi ada 9 keajaiban yang dimiliki oleh Nabi Musa sudah diperlihatkan kepada Fir'aun. Fakadzdzaba, ternyata keajaiban itu tidak membuat Fir'aun beriman pada Nabi Musa. Mulai melihat tongkat berubah jadi ular, kemudian tangan Nabi Musa bisa mengeluarkan cahaya, dan beberapa mukjizat yang lain. Salah satu yang lain adalah sebagiannya berupa lembaran-lembaran atau ayat yang kemarin sudah disebutkan, di mana Nabi Musa itu dikasih 6 ayat kalau nggak salah kemarin, untuk disampaikan kepada Fir'aun. Ternyata 9 keajaiban itu tidak dipercayai sama Fir'aun. Fakadzdzaba, ternyata Fir'aun justru mendustai itu semua. Fakadzdzaba biha, Fir'aun mendustai 9 keajaiban yang Nabi Musa miliki. Wa za'ama annaha sihrun, bahkan menyangka atau menuduh bahwasanya Nabi Musa ini adalah penyihir. Nabi Musa ini adalah penyihir. Wa aba, dan menolak, Fir'aun ini menolak ayyuwahidallaha ta'ala, menolak untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dengan begitu mudah Fir'aun berkata, qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa. Ini kalau bahasa kita terjemahannya itu, ajitana, ente datang kemari, litukhrijana, ente datang kemari ini cuma pengen mengeluarkan kami min ardina, dari kampung kami. Ente datang kemarin cuma pengen ngusir kami dari kampung kami. Di mana kamu ini datang ke sini ingin ngusir kami dengan cara mempertontonkan atraksi sihir. Masa dengan cara sihir seperti itu kamu ingin mengusir kami dari kampung kami? Jadi jawaban Fir'aun seperti itu. Jadi nada merendahkan. Qala ajitana litukhrijana min ardina. Apakah kamu datang kepada kami, litukhrijana, untuk mengeluarkan kami, min ardina, dari kampung kami, Mesir, maksudnya adalah kota Mesir. Wa yakunu lakal mulku fiya, kemudian ente pengen jadi raja di sini, gitu. Itu omongannya Fir'aun. Ente pengen ngeluarin aneh dari kampung, kemudian ente datang kemari pengen jadi raja. Bisihrika, mengandalkan sihir yang kamu punya ya Musa, wahai Musa. Atau ente kira pakai sihir bisa mengeluarkan kami dari kampung kami, kemudian ente mau jadi raja, gitu. Omongan istilah bahasa kita seperti itu. Falanatiyannaka bisihrin mithlihi. Kalau cuma sihir, kami bakalan mendatangkan tandingan buat engkau. Bisihrin mithlihi, dengan sihir yang sepadan dengan apa yang kamu miliki. Kalau ente ngelawan kami pakai sihir, kami bisa mendatangkan sihir yang sama. Maksudnya begitu. Yu'ariduhu, jadi buat tandingan. Faj'al bainana wa bainaka mau'idan. Sekarang tentuin waktunya kapan. Fir'aun nantang begitu. Tentuin tanggalnya, waktunya kapan, tempatnya di mana. Kapan kita akan tanding sihir. La nukhlifu nahnu wala anta makanan suwa. Ada suwa, ada siwa. Ini kalau di sini siwa. Kalau di Al-Quran yang biasa kita baca suwa. La nukhlifu nahnu wala anta makanan suwa. La nukhlifu nahnu, jadi Fir'aun menantang Nabi Musa, kira-kira kapan? Tentukan tanggalnya, tentukan tempatnya, kapan kita tanding sihir. Ini tidak bisa membedakan mana sihir, mana karomah, mana mukjizat. Kalau kepada Nabi namanya mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang khariqul ada, sesuatu yang sifatnya luar biasa, untuk menguatkan dakwah. Jadi fungsi dari mukjizat itu untuk menguatkan dakwah kepada Allah. Karomah juga seperti itu. Keramat itu adalah sesuatu yang khariqul adah, yang di luar dari kebiasaan,
yang muncul untuk menguatkan dakwahnya seorang ulama. Itu juga namanya karomah. Dan keramat ini tidak bisa sekepinginnya yang punya. Umpama ane punya keramat, itu tidak bisa secara sengaja ingin mengeluarkan, itu tidak bisa. Mukjizat itu atau keramat itu akan keluar dengan sendiri. Sebagaimana mukjizat itu akan keluar ketika pada waktu-waktu tertentu. Timingnya sudah ada. Jadi nggak sembarangan asal ada beginian kemudian keluar keramat, itu tidak. Atau keluar mukjizat. Jadi mukjizat itu akan keluar ketika ada sesuatu yang genting, sesuatu yang sangat penting untuk dijadikan sebagai momen, sebagai peringatan. Entah itu berupa ancaman, hukuman, atau berupa pemberian. Berupa pemberian, hadiah. Kayak Nabi bisa menjadikan air yang cuma sedikit bisa diminum sahabat yang banyak. Itu kan sifatnya mendesak. Jadi mukjizat itu akan keluar pada waktu-waktu tertentu. Begitu juga keramat itu akan keluar pada waktu-waktu tertentu. Bahkan tidak sekepenginnya yang punya keramat. Jadi jangan sampai kita salah persepsi. Oh, tiap ada ini bakalan keluar keramat, itu tidak mungkin, tidak bakalan. Hanya Allah yang menginginkan kapan itu keluar, kapan itu tidak keluar. Ini saja yang barangkali saya sampaikan. Insya Allah kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan bacaan Ya Rabbana atarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala alladha ashrafna fatub alayna tawba tawsilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati wa ufir li walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi asma' fadlan wa judan manan la biktisabi minna بالمصطفى الرسول نهضى بكل سلم صلى وسلم ربي عليه عند الحمد وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد لله في Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.